Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriantika Eka Fitri. Nomor induk mahasiswa 8603777345 dari kelas 6B, mata kuliah praktikum IPA di SD. Dengan dosen pengampu Ibu Cahyani Lestari MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 1, kegiatan praktikum 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita simak penjelasannya. Proses pengamatan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Yang kedua, pergi ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Ketiga, temukan kurang lebih 10 makhluk hidup, 5 tumbuhan dan 5 hewan. Yang keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut pada lembar pengamatan. Yang kelima, amati ciri-ciri makhluk hidup tersebut dengan cermat. Dan yang keenam, beri tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri pada tabel pengamatan. Nah, selanjutnya mari kita amati yuk lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kita temukan ada pohon kunyit. Kemudian yang kedua, ada pohon pepaya. Selanjutnya yang ketiga, ada pohon mangga. Yang keempat, pohon pisang. Dan yang terakhir, ada tanaman putri malu. Sedangkan untuk hewan, ada burung dara. Selanjutnya ada semut. Yang ketiga ada kucing. Keempat ada rusa. Dan yang kelima ada ikan. Itulah tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita akan membuat tabel pengamatan seperti berikut. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak secara aktif baik sadar maupun otomatis atau rangsangan. Yang kedua, bernapas, yaitu proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida untuk memperoleh energi. Yang ketiga, memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup sebagai sumber energi. Yang keempat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kelima, makhluk hidup berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan, yaitu tanaman putri malu. Tujuan pengamatan kali ini yaitu yang pertama, mengamati gerak seismonasti, dan yang kedua, mengamati gerak niktinasti. Apa sih yang dimaksud keduanya? Gerak seismonasti yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Gerak niktinasti yaitu gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi arah rangsangnya yang terjadi akibat rangsangan suasana gelap. Sering juga disebut gerak tidur pada tumbuhan. Sebelum kita melakukan pengamatan, alat dan bahan yang harus kita siapkan yang pertama yaitu tanaman putri malu, kedua kotak karton berwarna hitam, yang ketiga stopwatch, dan keempat alat tulis dan penggaris. Baiklah, kita akan langsung melakukan pengamatan terhadap putri malu. Yang pertama, gerak seismonasti pada putri malu. Tanaman putri malu yang kita sentuh secara halus, maka reaksi daun akan menutup secara perlahan atau sangat lambat. Pada sentuhan sedang, maka reaksi daun akan menutup agak lambat, dan pada sentuhan kasar, maka reaksi pada daun akan menutup secara cepat. Yang kedua,
Gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Ketika pada kondisi terang, maka kedua tanaman putri malu akan tetap terbuka daunnya dan tidak tertutup. Selanjutnya, ketika kita mengamati perbedaan tanaman putri malu di tempat terang dan di tempat yang gelap, putri malu A akan kita tutup dengan kardus dan putri malu B akan kita biarkan secara terbuka. Setelah itu, kita tunggu selama setengah jam. Setelah kita tunggu selama setengah jam, maka akan kita buka kardus hitam tersebut dan kita dapatkan hasilnya, yaitu putri malu yang tidak terkena sinar atau tertutup, maka daunnya akan tertutup dan tidak terbuka. Sedangkan putri malu yang berada di tempat yang bersinar akan tetap terbuka daunnya. Nah, itulah tadi hasil pengamatan gerak pada tumbuhan putri malu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.